Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Didi Rahmat Fitriansah. Di sini saya akan memaparkan artikel jurnal yang telah saya bikin yang berjudul Analisis dan Perancangan UX Sistem Aplikasi Nyampahin yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan membantu masyarakat lingkungan Telkom dalam pengelompokan jenis sampah. Selanjutnya pembahasan pada yang akan bahas saat ini yaitu pendahuluan metode penelitian dan hasil penelitian dan kesimpulan. Yang pertama, di pendahuluan ada latar belakang kenapa saya mengangkat masalah tersebut. Berdasarkan data observasi dan wawancara didapatkan bahwa fasilitas tong sampah di Telkom University terbilang banyak dan sudah memiliki label untuk setiap jenis sampahnya. Akan tetapi masyarakatnya masih kurang kesadarannya untuk memilah sampah dan membuang sampah sesuai dengan label yang tertera. Nah, solusi yang saya usulkan yaitu berupa perancangan aplikasi dengan UX yang baik. Kenapa saya mengangkat usulan pengembangan aplikasi? Karena pada peneliti sebelumnya mengatakan bahwa masyarakat pada era saat ini banyak yang menggunakan smartphone dan sudah menjadi kesehariannya. Dan kenapa juga saya mengatakan UX yang baik? Karena UX merupakan salah satu kunci untuk aplikasi itu bertahan lama untuk keberlangsungan hidupnya. Mungkin untuk tujuan penelitiannya yaitu penelitian mengangkat masalah tersebut yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah dan pemilihan sampah dengan menggunakan aplikasi yang bernama Nyampahin. Nah, untuk metodenya yang saya gunakan yaitu metode The Principal Framework. Kenapa saya memilih metode tersebut? Karena metode ini menyediakan struktur yang jelas dan komprehensif untuk menyimpan dan menyajikan rencana desain. Selain itu, kerangka kerja ini dirancang untuk membantu mahasiswa dan desainer dalam memastikan bahwa analisis mengarah kepada sintetis dengan cara yang masuk akal. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menerangkan tahapan yang terdapat pada The Principal Framework. Yang pertama itu ada analisis, yang kedua ada sintesis. Nah, di analisis terdapat 3 sub step yaitu predisposition, research, sama insight. Untuk yang di sintesis terdapat konsep and concept system, prototype, and strategis. Mungkin untuk yang pertama dari hasil penelitiannya yaitu dari langkah predisposition yang ada di dalam langkah analisis. Nah, dalam langkah predisposition ini di sini akan menerangkan dari apa yang didapat predispositionnya dalam dokumen project proposal dan pernyataan masalahnya. Nah, untuk predisposition yang pertama itu masyarakat Indonesia cenderung menggunakan barang sekali pakai. Hal ini menyebabkan menumpuknya sampah dan membuat TPA menjadi penuh. Predisposition kedua, masyarakat Indonesia tidak melakukan pengategorian sampah dengan baik. Hal ini menyebabkan sampah sulit untuk didaur ulang sehingga menambahkan populasi tanah, air, dan udara polusi. Untuk predisposition ketiga, pengolahan sampah oleh masyarakat Indonesia seperti mengumpul, mengangkut, dan mendaur ulang sampah masih tergolong kurang. Mungkin untuk yang substep yang kedua dari analisis yaitu research. Di dalam research ini kita akan melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Nah, dari hasil dari observasi, studi literatur, dan wawancara tadi akan dimuat dalam dokumen desain research report. Selain dari hasilnya, kita juga akan memuat dari jadwal partisipannya siapa sama bukti dari observasinya. Nah, ini merupakan cuplikan dari tabel hasil yang ada di dokumen tersebut yang berisi tentang observationnya apa, metode yang dipakai apa, interpretationnya apa, analisisnya apa, dan menyangkut ke predisposition yang mana. Mungkin selanjutnya untuk insight. Di insight ini merupakan subtahapan kedua dari analisis yang di dalamnya akan mengeluarkan dokumen yang bernama Interpretation Statement and Design Opportunities. Nah, berikut merupakan cuplikan dari tabel yang terdapat di dalam dokumen tersebut yang berisi insight statement dan dikaitkan dengan BDU Goals dan Universal Psychology Need-nya. Untuk tahapan selanjutnya masuk ke tahapan sintesis. Pada tahapan sintesis sub step yang pertama yaitu konsep and concept system. Di dalam tahapan ini luarannya berupa dokumen exploration, konsep, dan rencana pengujian konsep. Nah, pada substep ini saya akan melakukan eksplorasi konsep memakai metode 10+10. Nah, untuk langkah pertama itu kita akan melakukan activity design challenge yang dilakukan dengan design opportunities yang ada dan tomorrow naratifnya. Nah, ini merupakan contoh dari hasilnya. Mungkin selanjutnya ini dari konsep-konsep yang dibikin tadi menggunakan metode 10+10 kita bikin sketch-nya. Dan untuk tahap selanjutnya yaitu memilih 2-3 konsep dijadikan untuk menjadi konsep yang menjanjikan. Nah, untuk yang di tahapan selanjutnya itu merupakan tahapan kedua dari sintesis yaitu prototyping. Nah, di tahapan prototype ini kita akan mengembangkan prototype menggunakan Figma yang sudah interaktif atau bisa diklik.
Nah, di sini mungkin kita luarannya berupa produk prototype. Selanjutnya untuk tahapan terakhir yaitu strategis. Pada tahapan ini kita keluarannya berupa dokumen panduan hero flow, fitur dan estimasi effort, pembuatan mockup berdasarkan hero flow dan fitur prioritas, dan perencanaan pengujian prototipe. Nah, pada tahapan strategis ini, selain kita membuat hero flow untuk produknya, kita juga melakukan testing yang memakai SOS, yaitu System Usability Scale. Nah, dari SOS yang kita lakukan, untuk setiap partisipan dia memiliki nilai tersendirinya, dan nilai-nilai tersebut akan kita olah dan bernilai SOS kita 77. Nah, untuk skor 77 ini terhitung dengan grade scale B yang termasuk adjective good dan masuk ke dalam acceptable. Nah, mungkin selanjutnya ke kesimpulan. Nah, pada kesimpulannya, aplikasi Nyampahin yang dikembangkan dengan pendekatan perancangan pengalaman pengguna menggunakan metode The Principal Framework dilihat dari hasil SOS-nya mendapatkan skor 77 dan dikategorikan baik dan dapat diterima. Akan tetapi, aplikasi ini mungkin bisa dapat dikembangkan lebih lanjut dan diteliti lebih lanjut untuk meningkatkan skornya dan agar membuat user lebih mudah untuk memakainya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.